mencelakakan kita, tidak ada yang bisa merugikan kita dalam bentuk apapun. Dan kalau Allah menolong kita, pasti sukses. Jadi masalah kita sebetulnya adalah kalau kita berat dalam hidup ini karena kita jauh dari perlindungan dan pertolongan Allah. Nanti kita bahas sebabnya apa ya. Dalam surat An-Nisa 45, wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah menjadi penolongmu. Kenapa cukuplah Allah wa kafa billahi nasira? Karena memang segala urusan itu sepenuhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mudahkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau memerintahkan sesuatu jadi, maka jadilah. Jadi tidak ada yang rumit sama sekali bagi Allah, tidak ada ya. Jadi kalau kita merasa rumit, berarti kita masih jauh dari pertolongan Allah. Antara masalah yang kita hadapi dengan tubuh kita ini, tingkat kerumitannya jauh lebih rumit tubuh kita. Ya, tubuh kita ini benar-benar tidak terbayangkan kerumitannya oleh kita, tetapi oleh Allah diurus ya baik-baik saja. Tidak ada sama sekali masalah dengan rumitnya yang terkecil, DNA, RNA itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Nah, wa'tasimu billahi huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, dialah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Al-Hajj ayat 78. Nah, jadi kalau kita ingin ditolong Allah, sebetulnya kata kuncinya adalah wa'tasimu. Wa'tasimu billah, berpegang teguh kepada Allah. Makin kita yakin ke Allah, makin kita tunaikan kewajiban lahir maupun batin dengan sungguh-sungguh, maka kita semakin menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan mengetahui persis apa yang kita lakukan. Dalam surat Ali Imran ayat 160, coba. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Wa iyan durkum faman dalladhi yang surukum min ba'dih. Wa yakhdulkum, dan jika Allah tidak menolongmu, faman dalladhi yang surukum min ba'dih, maka siapa gerangan yang bisa menolongmu sesudah itu. Jadi kalau Allah tidak nolong, ya sudah, tidak selamat. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Karena segala urusan ada dalam genggaman Allah, setiap makhluk juga ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan siapapun menolong kita, tidak ada yang bergerak. Tapi kalau Allah mau menolong kita, ya pasti terjadi. Kalau Allah mau menyembuhkan, sembuh. Kalau Allah mau melunasi hutang, lunas. Kalau Allah mau memberikan rezeki, sampai. Kalau Allah menakdirkan jodoh, jodoh. Kalau Allah melapangkan urusan, lapang. Kalau Allah mau membuat naik pangkat, naik. Pokoknya apa saja, wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Tidak ada yang bisa menolaknya. Bahkan kita sendiri tidak bisa menolak. Selain orang lain tidak bisa menolak, juga kita sendiri tidak bisa menolak apa yang Allah tetapkan untuk kita. Nah, rekan-rekan sekalian, maaf ya. Lanjut. Nah, sekarang kita tanya, kenapa kok Allah Maha Menolong, tapi kita juga lihat waktu perang Uhud, pasukan Rasulullah dikalahkan. Nah, di sini ada ayatnya nih. Surat
Sebentar, hadirin sekalian. Oh ya, surat Ali Imran 165 ya. Awalamma asobatkum musibatun qad asobtum mislaiha kultum anna hada. Oh, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu sudah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, lalu mereka berkata, kultum anna hada. Kenapa? Dari mana datangnya kekalahan ini? Lalu kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah ini datang dari dirimu sendiri. Jadi Allah timpakan kekalahan. Ini tolong digaris bawah ini hadirin. Di sini Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan banyak sekali. Imam Ibnu Qayyim ya. Jadi kalau umat Islam benar-benar kita lah ya, benar-benar yakin kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, kemudian kita penuhi apa yang wajib kita lakukan, baik amalan lahiriah maupun amalan hati kita dengan sungguh-sungguh, maka sudah menjadi jaminan Allah kita akan ditolong. Datangnya kekalahan bagi kita, bagi umat Islam adalah justru karena kita tidak layak ditolong. Karena kita abai terhadap keyakinan kepada Allah, ragu, suudzon kepada Allah, tidak yakin, tidak bertawakal kepada Allah, lebih mengandalkan selain Allah, mengandalkan ikhtiar, mengandalkan makhluk, mengandalkan tabungan, mengandalkan pengalaman, mengandalkan relasi, mengandalkan ya selain Allah. Apapun yang diandalkan selain Allah itu sudah merupakan salah satu penyebab kita jauh dari pertolongan Allah. Lalu kita abai terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Sholatnya diabaikan, saumnya, zakatnya, hajinya, apa yang Allah perintahkan kita abaikan. Apalagi yang sunnah-sunnah itu sudah dilalaikan. Nah, maka inilah yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Jadi bukan Allah tidak menolong, tetapi kita tidak menempatkan diri menjadi orang yang layak ditolong. Jadi kalau kita ditimpa banyak kepahitan, banyak kesusahan, banyak kekalahan, nah, termasuk jatuhnya Kesultanan Ottoman di Turki tahun 20-an itu oleh Atatürk, karena memang sudah merosot sekali keimanannya, kemudian baik ke pimpinannya, rakyatnya, bala tentaranya sangat berbeda ketika Sultan Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya waktu itu semuanya ahli sholat tepat waktu, ahli sholat berjamaah, ahli sholat malam. Nah, sehingga dimudahkan oleh Allah, ditolong, dan terjadi apa yang Allah kehendaki. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, jangan menyalahkan atau jangan, wah ini mah sudah takdirnya saya kalah. Benar, itu takdir. Tetapi datangnya takdir ini adalah disebabkan karena kelemahan iman, kelemahan amal soleh kita. Nih, dalam surat Al-Ankabut 69, ini yang sering dibahas ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini penting ini ya. Dan orang-orang walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, Allah, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi ada hidayah, petunjuk Allah. Petunjuk itu merupakan kunci pertolongan ya. Hidayah Allah itu digantungkan oleh Allah kepada jihad, kesungguhan hambanya. Ini janji Allah nih hadirin ya. Jadi jangan cemas terhadap petunjuk Allah yang belum ada, tapi cemaslah ketidaksungguhan kita. Aduh, ini kalau udah tahu ilmunya ini,
kenapa para mujahid, orang yang sungguh-sungguh, di sini disebutkan oleh, bacakan ya, oleh Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menggantungkan hidayah dengan jihad, kesungguhan. Maka orang-orang yang paling sempurna hidayahnya adalah yang paling agung jihadnya. Jihad itu kesungguhan, ya. Dan sewajib-wajibnya jihad adalah satu, jihad melawan diri sendiri yang membawa kepada keburukan, jihad menghadapi nafsu kita, ya, hawa nafsu, jihad menghadapi godaan setan, dan jihad menghadapi tipu daya dunia ini. Nah, kalau barang siapa yang berhasil melawan 4 hal tersebut, niscaya Allah memberikan hidayah lainnya, petunjuk lainnya yang kepada jalan-jalan keridhoannya yang dapat menyampaikan diri kepada kemenangan dunia maupun akhirat nanti. Dan barang siapa yang meninggalkan jihad, maka hidayah itu akan terlewatkan darinya sesuai dengan kadar dirinya meninggalkan jihad ini. Tidak mungkin dapat melawan musuh yang nampak dengan benar kecuali yang berhasil mengalahkan musuh-musuh yang tidak nampak tadi. Jadi ini luar biasa nih, karena di hadapan ini sekarang ada Hagia Sophia, ya, yaitu yang sempat jadi museum sekian lama, dan ternyata lewat kepemimpinan Erdogan ini sekarang sudah jadi masjid kembali. 84 tahun itu jadi museum. Nah, ini pasti dengan pertolongan Allah. Dan kalau di sini mendengar kiprah beliau itu, ya, tidak ada yang sempurna, tetapi kesungguhannya kepada Allah, keyakinannya kepada pertolongan Allah, komitmennya untuk menjalankan kewajiban. Lihat ini, beliau Jumatan masuk ke sebuah masjid yang tidak terlalu besar dan tidak kebagian tempat kecuali di dekat rak sepatu, dan tetap saja sholat di sana berjamaahnya di dekat rak sepatu dan tidak minta difasilitasi khusus. Lihat rekamannya itu, ya, kemarin. Dan ini memang sioganya seperti itulah, pemimpin Islam itu tidak mengutamakan dirinya karena sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi jangan ragukan janji Allah sebagai penolong kita, jangan ragukan kapan datangnya pertolongan Allah, jangan ragukan seperti apa bentuknya pertolongan Allah, karena itu sudah pasti, ya. Dan selama ini pun sebetulnya kita sudah ditolong oleh Allah menghadapi perjalanan hidup ini. Allah yang menolong, mengurus diri kita, mencukupi keperluan kita, melindungi kita, menutupi aib-aib kita, padahal kita sangat-sangat banyak kekurangan dan kelemahan, ya. Sangat banyak keburukan kita dalam mengabdi kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan perlindungan, petunjuk, sehingga kita bisa menjalani hidup sampai saat ini. Dan Allah tahu masalah-masalah kita, ancaman-ancaman untuk kita. Allah tahu persis apa yang akan terjadi menimpa kita. Dan semua yang membahayakan, mengancam keperluan kita, kesulitan kita, sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah yang Maha tahu segalanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Musibah bisa terjadi dengan izin Allah, dan musibah juga tidak akan terjadi dengan izin Allah. Nah, seyogianya kita tidak fokus kepada apa yang kita cemaskan, tapi fokus kepada apa yang menjadi wajib kita lakukan ini. Jadi kalau ada masalah-masalah, ada kesulitan-kesulitan, ada ancaman-ancaman dalam bentuk apapun, kita harus tahu bahwa semua yang membahayakan ini sudah diketahui Allah, ada dalam genggaman Allah, dan sangat mudah bagi Allah untuk menolaknya. Dibuat tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dibuat oleh Allah meleset, akan meleset.
Misalkan ada sesuatu yang sangat kita cemaskan, kita takuti, dan ini sepenuhnya diketahui Allah, karena terjadi pun yang mencemaskan itu dengan izin Allah dan hilangnya pun dengan izin Allah. Fokus kita adalah bagaimana nih kita menjadi orang yang sangat layak ditolong oleh Allah. Nah, yang pertama adalah kuncinya di hati kita. Tingkat keyakinan kita kepada janji dan jaminan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita harus yakin sekali bahwa hanya Allah lah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, lepas dari kekuasaan Allah, lepas dari genggaman Allah. Sepenuhnya, segala-galanya itu adalah milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Hanya bisa terjadi dengan izin Allah semata. Nah, keyakinan ini dan kita berbaik sangka bahwa Allah akan menolong kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa dan harapan, Allah tidak menyia-nyiakan ketawakalan kita, Allah tidak menyia-nyiakan kepasrahan kita atas perlindungannya, penghibaan kita atas pertolongannya. Nah, husnuzon ini, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, ini dia. Jadi jangan anggap remeh ya. Bandingkan dengan orang yang siapa nih, saya nggak ada yang nggak bisa lah, nggak akan ditolong, saya ini sulit sekali, saya itu banyak dosa. Siapalah saya. Suudzon seperti ini. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi kita. Jadi satu, tentang keyakinan harus bulat, utuh, hakul yakin bahwa semuanya ini adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah secara total, mutlak, apapun, siapapun. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita serius sekali ini. Apa yang Allah perintahkan, serius tidak. Karena apa yang Allah perintahkan itu adalah gerbang. Seperti wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kalau kita sudah bermain-main dengan apa yang Allah perintahkan, terutama yang wajib ya, bermain-main dengan kewajiban kita, ya berarti kita sudah seperti yang enggan ditolong oleh Allah. Padahal masalah kita selalu ada, akan ada juga ke depan ya, dan semua masalah ini akan menekan, membuat kita tidak bahagia, membuat hari-hari kita menjadi buruk, tidak bisa kita nikmati, membuat ya umur kita bertambah tapi ya tidak ada apa-apanya selain derita. Kenapa? Karena Allah tidak menolong kita, dan itu buah dari kita abai terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah, rekan-rekan sekalian, pentingnya belajar agama adalah kita jadi tahu siapa Allah dan bagaimana bersikap kepada Allah. Kita semakin harus tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Dan dengan belajar kita jadi termotivasi untuk fokus saja dengan apa yang Allah sukai dan sekuat tenaga ya. Walaupun tidak mungkin 100% kita menjauh dari apa-apa yang Allah tidak suka. Nah, sebetulnya itulah yang akan membuat kita ditolong Allah atau tidak. Tidak boleh ragu ya terhadap janji jaminan Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Dengar bagaimana Al-Fatih tadi ya, pagi kita simak dengan Ustadz Roni. Ternyata beliau ini walaupun usianya 21 tahun, sangat banyak pertolongan Allah, dan ini pun tidak bisa lepas dari peran orang tuanya. Sultan Murad itu yang betul-betul mempersiapkan anaknya dengan baik, baik dengan keteladanan ataupun mendatangkan guru-guru untuk mendidik anaknya dari kecil
serta memberikan lingkungan yang terbaik bagi anaknya, sehingga Al-Fatih ini dari kecil sudah terbina dengan baik dan tidak juga bisa dilepaskan dari guru-guru para ulama yang mendidik beliau dengan sangat ikhlas, ya, jadi ikhlas dan penuh kasih sayang. Ya, kita tahu dari riwayat-riwayat bagaimana panjangnya sujud gurunya ini memohon pertolongan Allah agar Al-Fatih ini ditolong oleh Allah. Sehingga ya kombinasi antara orang tua yang begitu peduli kepada anaknya, keimanan anak, akhlak anak, dan ketaatan anak, dibarengi dengan guru-guru para ulama yang juga sangat peduli, penuh dengan keikhlasan dan kesungguhan mendidik, lahirlah pribadi Al-Fatih yang ya kita tahu sendiri bahwa beliau hanif, dari mulai balik tidak lepas dalam ketaatan, sehingga Allah menjadikan beliau jadi jalan, ya, jalan adanya Istanbul ini. Demikianlah rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bersemangat untuk menjadi orang yang layak, ya, pantas ditolong oleh Allah. Jaga terus husnuzon kita kepada Allah setiap saat. Teruslah meminta tolong kepada Allah, jangan putus dalam segala urusan, dan patuhilah, ya, sebisa mungkin. Kalau kita dapat ilmu, patuhilah apa yang wajib. Sholat kita perbaiki, ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian saum juga, ya, jangan sampai kita abai terhadap hutang saum kita ini. Hutang adalah hutang, dan ini sangat jadi pengganjal, menghalangi pertolongan Allah kalau kita abaikan kewajiban saum Ramadan yang belum lunas. Lalu zakat kita juga jangan sampai uang kita kumpulkan, kita tabung, kita beli ini itu, tapi hak-hak zakatnya kita tahan, itu akan menghalangi pertolongan Allah. Carilah orang yang ahli menghitung harta dengan zakatnya. Nah, minta tolong supaya bersih harta kita tuh, jangan sampai kita mengambil hak-hak orang lain dengan tidak mau membayar zakat. Juga yang sudah mampu haji, jangan sampai tidak ada niat padahal Allah sudah memampukan. Ya, mudah-mudahan sahabatku sekalian, di balik semua keterbatasan kita dalam mengabdi kepada Allah, kita bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan ketaatan kita sehingga kita ditolong oleh Allah dalam menghadapi apapun hidup ini, ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengurus jagad semesta ini sendiri dan tidak pernah lelah, terus menerus, tidak membutuhkan pertolongan siapapun untuk mengurus segalanya. Dengan rahmat-Mu tolonglah saya dan perbaiki urusan saya seluruhnya, ya Allah. Dan jangan serahkan kepada saya, kepada hamba-Mu ini, walaupun sekejap mata. Itulah doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha mendengar, yang maha menatap, yang maha menyaksikan segala-galanya. Segala-galanya hanyalah milik-Mu, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami, ya Allah, masih sering ragu kepada-Mu. Ampuni kami masih sering berharap dan bersandar kepada selain Engkau. Ampuni ya Allah, kami jarang menyadari bahwa semua nikmat ini datang dari-Mu. Kami jarang bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi. Bahkan ampuni
Betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat padamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi ahlul haqqul yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Berikan keimanan yang sempurna, ya Allah. Keyakinan yang benar, wa qalban khasyian, hati yang khusyuk. Istiqomahkan kami dalam yakin padamu, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam taat patuh padamu, ya Allah, lahir batin ini. Istiqomahkan kami dalam dakwah di jalanmu, ya Allah. Istiqomahkan kami sampai husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna al istiqamah, ya Allah. Allahumma rzuqna al istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Allah. Jangan cabut hidayah ini, ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maafkan segala keterbatasan ini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.